Yang punya anak usia TK, gimana latihan puasanya? Di tempat TK anakku bersekolah, ada himbauan untuk nggak bawa bekal makan dan minum untuk anak-anak yang belum latihan puasa. Aku setuju ini. Jadi ingat waktu anak pertamaku TK, dan kebetulan beberapa hari lalu dibahas nih sama anak pertamaku. Dia cerita waktu TK di bulan Ramadan, dia nyari salah satu temennya, cari ke tiap kelas nggak ketemu, sampai akhirnya dia temukan temannya di ruang guru lagi makan. Bagiku nggak masalah ya, karena anak ini makan yang ngumpet. Tapi bagi anakku yang waktu itu usia TK, dia mempertanyakan kenapa temennya nggak puasa. Ditambah lagi ya, itu cerita dia waktu usia TK. Sekarang sudah kelas 7, berarti sudah 7 tahunan cerita itu berlalu. Tapi anak ini sekarang masih ingat cerita itu. Berarti kan saat itu anak ini punya kesan mendalam ke temannya yang belum belajar puasa di saat dia sudah mulai belajar puasa. So, menurutku, tiap orang tua memang punya standar sendiri kapan mulai akan mengajarkan puasa kepada anak. Tapi, kalau belum mengajarkan puasa, tetap ajarkan anak untuk tenggang rasa. Ini bagian dari tata krama baik yang dasar loh, harus diajarkan sedini mungkin. Kaitan dengan pembahasan kali ini ya, ajarkan anak untuk tidak makan dan minum di sekolah. Lebih nyata lagi, ya anak nggak usah bawa bekal makan dan minum di bulan Ramadan. Nggak usah takut anak kelaparan dan kehausan. Toh bisa dicari dimanapun. Cerita yang berkaitan dengan anak makan didominasi dengan tema anak susah makan kok. Entah anak GTM, picky eater, makannya sedikit, dan lain-lain. Jadi kalau cuma nggak bawa bekal makan dan minum ke sekolah di bulan Ramadan, insya Allah mereka kuat kok. Karena kebanyakan anak usia segitu ya susah makan. Kalaupun kita punya anak yang memang hobi makan dan minum, ya cuci otak anak supaya nggak makan dan minum di sekolah. Bicarakan kepada anak supaya menahan diri, menghormati teman, malu karena nggak puasa, dan lain-lain. Di poin malu karena nggak puasa ini, siapa tahu memotivasi anak untuk ikut belajar puasa. Yakin deh anak bisa bertoleransi. Kalau sampai nggak yakin anak bisa tahan makanan minum, jangan-jangan emang pikiran orang tuanya aja yang nggak yakin sama kemampuan anaknya. Takut dia lapar, takut dia haus. Tenang aja, yang kayak gini kan bisa ya diakali dengan memberinya sarapan di mepet waktu jelang berangkat ke sekolah. Pulangnya pun kalau memang hobi makan banget, bisa langsung makan nasi satu rice cooker. Enggak ada cerita anak masuk IGD karena nahan makan dan minum hanya sepanjang rentang durasi jam sekolah anak TK. Kecuali anaknya punya masalah kesehatan ya, itu beda cerita. Nah, teman-teman, mulai usia berapa anak kalian diajarkan mulai puasa? Dan apakah pernah anak yang mendapati temannya belum belajar puasa? Share di komen yuk. Oh ya, di link milkshake atau koleksiku nomor 110 ada poster aktivitas Ramadan yang bisa bikin happy anak nih. Selembar poster ini isinya berbagai kegiatan yang bisa dilakukan anak sepanjang Ramadan. Setelah anak melakukan kegiatan tersebut, bisa di checklist atau tempel stiker. Anakku aja happy banget bagian tempel-tempel stikernya. Biar anak-anak kalian happy dan semangat juga jalani ibadah Ramadan, yuk di check out.